Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita kembali dan kita sampai pembahasan pada bab al-ariyah, pinjaman atau pinjam meminjam. Insya Allah makna pinjam kita sudah paham, tapi nggak apa-apa kita baca yang dituliskan oleh ulama. Definisi pinjam dalam ulama Ahlus Sunnah itu seperti apa? Gitu. Arrafahal fuqaha'u bi'annaha, para ulama mendefinisikan bahwa pinjaman adalah ibahatul maliki manafi'a mulkihi li ghairihi bila iwadin. Pemilik barang memberikan manfaat barangnya pada orang lain tanpa ganti. Pemilik barang memberikan manfaat barangnya pada orang lain tanpa ganti. Mobil misalnya meminjamkan, berarti pemilik mobil memberikan manfaat mobil kepada orang lain tanpa ganti tanpa imbalan. Nah, kalau ada orang pinjam motor ke saya misalnya, itu artinya saya memberikan manfaat motor kepada orang lain tanpa imbalan atau tanpa ganti. Itu definisi daripada pinjaman. Itu ilmu dan pemahamannya insya Allah sudah ada pada kita bahwa itulah yang dimaksud pinjaman. Sebelum kita lanjutkan, di dalam Islam itu yang paling penting adalah substansi atau hakikat. Karena itu apabila ada sesuatu yang diberi nama bukan namanya, maka yang berlaku di dalam Islam adalah hakikatnya. Contoh, misal ada yang pinjam uang 10 juta atau pinjam uang 1 juta, minggu depan saya ganti. Itu bukan pinjam, itu adalah hutang. Kenapa? Karena uang itu tidak dipinjam tapi dihutang. Setelah diterima oleh yang hutang, maka itu digunakan sebagaimana miliknya habis. Nah, nanti waktunya bayar dia bayar. Pinjam berasnya 10 kilo, itu bukan pinjam, ya, itu hutang. Itu hutang. Kenapa? Karena setelah beras dikasihkan 10 kilo, seminggu saya ganti gitu ya. Nah, kalau pinjam itu bukan diganti. Kalau pinjam itu waktunya kembalikan, saya kembalikan. Nah, karena itu maka hukum itu kepada substansi tidak kepada nama, tidak kepada nama itu. Jadi hakikatnya apa? Kalau hakikatnya hutang meskipun dibahasakan dengan pinjam, yaitu tetap hutang. Adapun pinjam itu barang yang dipinjam diambil, digunakan sesuai dengan manfaat barang,
tidak boleh digunakan lain, tidak boleh dijual, ya, tapi dimanfaatkan saja. Setelah selesai barang itu dikembalikan, itu yang namanya pinjam. Nah, karena itu kalau seandainya ada yang pinjam beras, nanti seminggu diganti, sebulan diganti, atau pinjam uang, itu bukan pinjam, itu adalah hutang. Nanti akan berlaku hukum hutang, nah pinjam akan berlaku hukum pinjam. Nanti akan dibahas tentang masalah hukumnya. Nah, sekarang kita lanjut. Hukum pinjam meminjam. Wahiyya mustahabbatun, gitu. Dan hukum pinjam meminjam itu adalah sunnah. Tetapi tetap harus difahami bahwa dasarnya adalah ada yang butuh. Dasarnya ada pun tidak butuh apa-apa terus pinjam, itu laisa minas sunnati fi syai', sama sekali tidak termasuk sunnah. Misalnya begini, teman saya punya sepeda motor baru atau punya mobil baru. Saya sama sekali tidak punya hajat apapun, tapi ya kepingin, tidak punya kepentingan apapun, tidak punya keperluan, terus asal pinjam aja mau dipakai. Pinjam mobilnya. Itu bukan sunnah. Kenapa? Karena ini hanya sekedar untuk apa? Ya supaya naik mobil keliling-keliling pakai mobil baru. Nah, itu bukan sunnah. Itu. Apabila ada hajat, gitu. Apabila ada keperluan, terus tidak punya gitu barang sendiri yang digunakan, temannya punya, terus pinjam. Nah, maka hukum pinjam meminjam, hukum meminjami temannya itu adalah sunnah. Kenapa? Gitu. Karena itu masuk di dalam bab tolong menolong. Saya butuh kendaraan untuk pergi ke sana, saya pinjam. Teman saya meminjami tanpa bayaran, bila iwadin, maka dia sama dengan menolong saya, itu. Nah, dan akhirnya timbul di dalam hubungan kekerabatan atau hubungan persaudaraan sama muslim itu semakin bagus dan semakin kuat, semakin erat. Intinya bahwa hukum pinjam meminjam itu adalah sunnah, dan itu termasuk saling tolong menolong di dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah di dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan pula dengan hadis Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, oleh Imam Ahmad, oleh Imam Tirmidzi, ya. Nah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi, Allah terus akan menolong hambanya, maka nal abdu fi auni akhi, jika hamba itu terus menolong saudaranya. Nah, jadi sesungguhnya orang berbuat baik itu tidak rugi, pasti dibalas oleh Allah SWT. Gitu. Wa qad dzamma Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah telah mencela di dalam firman-Nya kepada orang yang tidak saling nolong-menolong, bahkan tidak senang apabila ada yang butuh itu ditolong. Allah SWT berfirman, wa qad dzamma Allah Subhanahu wa ta'ala, dan firman-Nya di sini adalah berupa celaan. Allah berfirman, alladzina hum an sholatihim sahun, orang jelek itu apabila mereka sholat, maksudnya di waktu sholat mereka melalaikan sholatnya. Apa maksudnya? Zuhur sudah masuk, tidak sholat-sholat, sampai jam 1, sampai jam 2, sampai jam setengah 3. Nah, akhirnya sering sholatnya ketinggalan. Kalau nggak ketinggalan itu di akhir waktu. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Orang seperti itu kebiasaannya adalah riya apabila melakukan kebaikan. Kalau sholat kepingin dilihat orang,
baca Quran kepingin didengar orang, gitu, membanggakan ibadahnya kepada orang, gitu. Nah, itu ciri khas mereka, wa yamna'unal ma'un, dan mereka itu mencegah orang yang membantu orang lain. Tidak senang kalau ada orang yang menolong orang lain. Meskipun pertolongannya itu hanya pinjam. Dia tidak senang kalau fulan itu meminjamin barang kepada fulan yang lain. Nah itu. Dan ini dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa ini tidak baik, dan ulama memberi penjelasan hukumnya adalah sunnah. Dan seperti apa pinjam-meminjam di zaman Nabi SAW? Ini ada satu hadis yang diangkat, An Abdillah qala, dari Abdullah yang berkata, kunna na'uddul ma'una ala ahdi Rasulillah SAW awarad dalwi wal kidri. Dari Abdul Malik, ia berkata, kami, para sahabat, na'uddu al-ma'una, kita memperhatikan bahwa tolong menolong ala ahdi Rasulullah SAW, pada zaman Nabi SAW, itu awarad dalwi wal kidri, yaitu meminjamkan, tolong menolong itu meminjamkan gayung atau bejana untuk ngambil air, wal kidri, dan kidr, panci. Apa maksudnya? Gitu. Di zaman Nabi air itu nggak melimpah seperti di zaman sekarang. Ya, kalau ada kebutuhan air untuk disimpan di rumahnya, ngambil dari sana, lah itu pakai ember, pakai timba, dibawa ke rumah. Gitu. Terus yang untuk masak itu adalah panci. Nah, di zaman Nabi panci itu sering dipinjamkan. Kenapa? Tidak setiap hari orang itu masak. Meskipun ada yang dimasak, tidak setiap hari masak. Nah, terus kalau nggak masak terus makan apa? Makan kurma, makan gitu-gitu. Nah itu. Nah terus akhirnya tidak semua orang punya panci. Kalau butuh pinjam. Di zaman Nabi biasa, kunna na'uddu. Ya, kami memperhatikan apa saja sih yang biasa dipinjamkan orang gitu. Nah itu ternyata yang biasa dipinjamkan adalah adal, gitu, yaitu ember, tempat air untuk ngambil air dari mana begitu, wal kidri, dan periuk yang buat masak. Berikutnya, orang yang pinjam wajib mengembalikan barang yang ia pinjam. Pinjam motor, ya wajib motor yang dia pinjam itu nanti dikembalikan. Gitu. Pinjam barang apapun, pinjam HP, pinjam laptop, setelah selesai dikembalikan. Dan itu wajib. Itu wajib. Bahkan yang meminjam itu adalah mendapat amanah. Ini silahkan dipakai, tapi kamu berkewajiban untuk mengembalikan apabila sudah selesai urusanmu. Nah itu adalah bab pinjam. Alhamdulillah dalam hal ini kita semua jalannya tidak ada perubahan. Yang kita pelajari adalah ilmunya. Allah SWT berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah SWT memerintahkan kalian agar melaksanakan amanah, memberikan amanah itu kepada ahlinya. Kalau dia yang nitip, waktunya ngambil, ya dikembalikan. Kalau kita yang pinjam, kalau kita sudah siap mengembalikan, maka harus sesegera mungkin kita kembalikan. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada barang yang dipinjamkan? Nah, ini ada pembahasan yang sangat penting di dalam bab pinjam-pinjam. Wal musta'iru mu'tamanun, dan orang yang pinjam itu dalam Islam dihukumi terpercaya. Orang yang pinjam itu dihukumi dalam Islam terpercaya.
Nah, karena itu kalau ada orang pinjam HP, nah, pada dasarnya yang meminjamin itu meminjamkan barangnya kepada orang yang terpercaya. Karena itu barang itu tidak digunakan melampaui batas atau tidak digunakan yang bukan untuk seharusnya. Nah, karena itu di sini wal musta'iru mu'tamanun. Orang yang pinjam itu di dalam Islam orang yang terpercaya. La dhamana alaihi illa bitafrid. Karena itu dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan kecuali kalau itu karena kesalahannya. Misal, pinjam motor atau pinjam mobil. Nah, kenapa pinjam mobil? Ada hajat, akhirnya dipinjemin. Nah, hukum asal tentang orang yang pinjem itu adalah al-amin, terpercaya, amanah. Yang penting pinjam-meminjam terjadi, hukum asal bagi yang meminjam itu adalah orang yang terpercaya. Misalnya pinjam mobil, berarti kalau saya minjamkan, saya percaya bahwa dia amanah, mobil saya pinjamkan. Karena dia butuh mobil. Nah, kalau mobil itu rusak tidak karena kesalahannya, maka tidak wajib ganti. Nah itu, misal pinjam mobil, bannya pecah. Dipakai apa? Dipakai jalan normal. Misalnya dari Surabaya ke Jakarta, jalan normal 180, naik lagi 100. Ternyata bannya pecah. Diganti ban serep, waktu kembalikan, minta maaf, mobilnya waktu dipakai bannya pecah, tidak wajib ganti di dalam Islam. Kenapa? Karena dia tidak melakukan pelanggaran, dia pinjam dan dia dipinjemi. Sebagaimana dipakai sendiri bisa jadi pecah, dipakai orang lain juga pecah, orang yang pinjam itu tidak bertanggung jawab kecuali apabila melakukan pelanggaran atau melampaui batas. Nah, jadi itu hukum tentang pinjam meminjam. Apabila yang meminjamkan mensyaratkan, nah kalau gitu berlaku, kenapa? Al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu wajib menetapi syarat yang mereka tetapkan. Jadi misalnya begini, pinjam mobilnya, ya, mau dipakai kemana? Ke Jakarta. Loh, ban tipis sih. Takutnya belum sampai Jakarta, nanti pecah. Terus dilihat, bismillah, enggak apa-apa tak pinjemnya, gitu. Oh, enggak boleh, kenapa? Nanti kalau pecah saya belum punya uang, terus gimana lah, enggak bisa fungsi nanti mobilnya. Kalau pecah nanti, kalau bannya pecah nanti bannya saya ganti. Kalau gitu wajib ganti. Nah, jadi kayak gitu. Kenapa? Karena waktu pinjam itu sudah ada syarat. Karena itu di sini saya juga mengatakan itu. Au ayyashtaritu alaihi al-mu'ir ad-dhaman. Gitu. Tidak wajib ganti kecuali melampaui batas, atau jika yang meminjamkan itu mensyaratkan dan diterima, maka syarat itu berlaku. Nah tadi itu, nggak boleh karena bannya sudah tipis, nanti kalau bannya pecah tak ganti. Berarti dia gitu, mensyaratkan dan diterima itu syarat itu. Gitu. An Sofyan bin Ya'la, dari Sofyan bin Ya'la, an abihi, dari ayahnya, qala li Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda kepadaku, idza atatka rusuli fa'atihim 30 dirham. 30 dir'an wa 30 ba'iran. Apabila utusanku nanti datang, maka berikan kepadanya 30 baju besi dan 30 unta. Qala faqultu ya Rasulullah, a'ariyatun madmunah am ariyatun mu'adda.
Lalu saya berkata pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, 30 baju besi yang diserahkan itu milik Baitul Mal ya. Nah, dan unta 30 ekor diserahkan, itu pinjaman yang wajib menanggung apabila terjadi sesuatu, atau itu pinjaman yang nanti kalau udah selesai dikembalikan." Qala bal mu'adda. Bahkan ini adalah pinjaman kalau udah selesai dikembalikan. Kalau terjadi kerusakan, terjadi kematian, tidak karena keteledoran atau karena kezaliman, maka tidak wajib ganti, yang ada itu aja yang dikembalikan. Nah, jadi apa yang diambil pelajaran di sini, bahwa orang yang pinjam, barang yang dipinjam rusak padahal dia tidak melampaui batas, itu tidak nanggung. Kenapa? Ini babnya adalah tolong menolong. Kalau masalahnya barang, kalau kamu pakai perjalanan kayak gini, secara akal sama saja dengan aku yang pakai. Kalau tak pakai meledak, kamu pakai sendiri juga meledak. Nah, intinya bahwa pinjaman itu hukum asalnya tidak menanggung, bagi yang pinjam tidak menanggung barang apabila terjadi kerusakan gitu, atau terjadi kehilangan itu. Nah, tapi kalau yang punya barang itu mensyaratkan dan diterima, maka syarat itu berlaku. Ya, saya pinjamkan dengan syarat begini, maka syarat itu berlaku. Nah. Wal mu'adda allati tajibu ta'diyatuha ma'a baqa'i ainiha fa in talifat lam tudman bil qimah. Gitu. Makna pinjaman yang akan dikembalikan adalah pinjam barang, nanti barang yang ada itu dikembalikan, gitu. Dan apabila ada barang yang rusak, diganti atau dibayar tanpa ada tambahan. Wal haditsu dalilun liman dzaba ila anha la tuzmanul ariyatu illa bitadmin. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh kelompok Islam yang mengatakan bahwa meminjam itu tidak pakai harus ada saksi, tidak pakai harus ada yang menanggung tadi itu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa pinjam-meminjam itu, yang minjam tidak wajib ganti jika terjadi kerusakan. Gitu. Bagaimana dengan adanya hadis gitu, ariyatun madmunah, pinjaman itu gitu harus diganti oleh yang minjam apabila terjadi kerusakan. Nah, difahami oleh ulama itu apabila yang meminjamkan mensyaratkan. Nah, tadi itu hukum asal, yang pinjam itu adalah orang yang terpercaya sehingga barangnya boleh dipinjam. Nah, karena itu tidak menanggung kerusakan jika memakai dengan yang wajar, tidak melampaui batas. Bagaimana dengan adanya hadis lain bahwa pinjaman itu kalau terjadi kerusakan pemiliknya wajib menanggung, itu difahami jika yang meminjamkan barang mensyaratkan. Kalau tidak mensyaratkan, maka babnya adalah tolong menolong. Nah, kalau tolong menolong ini berupa pinjaman, terus misalnya motor dipakai mogok di jalan, maka tidak menanggung. Kenapa? Karena hukum asal pinjam-meminjam itu tidak ditanggung. Mungkin itu yang bisa kita baca pada pagi hari ini, bab Al-Ariyah. Dan seperti biasa nanti ada sesi kedua, dan sebelum sesi kedua, sesi tanya jawab, saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Nah. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.